Mungkin di jam saya sudah jam 8 ya kita mulai. Baik. Jadi saya akan menyampaikan mengenai metabolisme mineral dan vitamin ya. Karena ini yang tertunda kemarin ya. Baik, kalau kita lihat misalkan definisi sederhana dari pakan itu adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi kan gitu ya. Jadi dalam hal ini ya biomolekul maksudnya. Halo? Biomolekul misalkan ya. Jadi apakah karbohidrat, apakah lemak, ya, protein, ya. Dan termasuk juga di situ kalau kita bicara mengenai food itu selain sebagai sumber energi dan juga nutrisi, ya, yang secara umum biasanya itu sumbernya adalah pada hewan dan tumbuhan. Nah, itu disebutkan bahwa pakan merupakan sumber zat yang tadi ya, sebagai sumber zat yang tidak hanya sebagai sumber energi dan mensuplai nutrisi, tapi juga dia esensial untuk kehidupan. Selain itu ada vitamin, ada garam, ada elemen-elemen trace. Jadi elemen-elemen yang dimaksud elemen trace ini adalah mineral. Ya, sekali lagi, food adalah sumber zat yang tidak hanya sebagai yang tidak hanya mensuplai energi dan nutrisi, tapi dia juga esensial untuk kehidupan. Itu kira-kira. Jadi karena situ ada vitamin dan mineral, maka kita akan coba melihat metabolismenya. Kalau yang di bawahnya kan sudah ini. Metabolisme itu apa ya? Reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam hidup pada senyawa-senyawa biomolekul yang ada di dalam sel. Kan sudah ada ini. Jadi di situ kita sudah bahas mengenai apa itu anabolisme, apa itu katabolisme. Nah, kalau kita lihat misalkan setelah sudah tadi belajar mengenai bagaimana metabolisme biomolekul sebagai sumber energi. Kalau kita lihat sini ya, karbohidrat, protein, lemak, dan kita lihat sini itu lemak itu sumber energinya cukup besar ya, 9 kalori per gram. Bila dibandingkan dengan karbohidrat hanya menghasilkan 4 kalori dengan jumlah yang sama, protein juga sama begitu ya. Malah etanol sumber kalori ya, 7 kalori per gram. Ya, ini sebagai bahan untuk kita melihat berapa sih sumber energi dari masing-masing biomolekul. Nah, kita akan coba melihat sekarang masuk ke vitamin dan mineral. Sudah tahu bahwa vitamin ini sudah di semester 1, bahwa ada vitamin yang larut dalam air dan ada vitamin yang larut dalam lemak. Ya. Kita akan coba tidak melihat semuanya, tapi pada intinya bahwa apa sih peran vitamin di dalam metabolisme. Ya. Nah, pada kebanyakan vitamin yang berperan di dalam metabolisme hanya vitamin B kompleks saja. Ya. Sekali lagi hanya vitamin B kompleks yang lebih banyak berperan di dalam proses-proses metabolisme. Ya. Sementara vitamin-vitamin lain itu bisa sebagai struktur misalkan. Ya. Misalkan vitamin A itu kan ada retina yang merupakan komponen dari rodopsin untuk melihat ya. Dan vitamin D sebagai bagian dari untuk membantu proses penyerapan kalsium dan seterusnya ya. Jadi yang paling banyak berfungsi dalam membantu proses metabolisme itu adalah vitamin B kompleks. Nah, kita lihat juga mineral. Mineral digolongkan sebagai makromineral dan mikromineral. Nah, kedua komponen ini baik vitamin maupun mineral itu dibutuhkan dalam jumlah yang kecil ya. Sekali lagi dibutuhkan dalam jumlah yang kecil tapi sangat esensial. Karena apa? Karena mereka itu mineral dan vitamin tidak bisa dibuat di dalam tubuh dan harus didatangkan dari luar tubuh. Artinya harus ada asupan dalam bentuk apapun, misalkan makanan atau ada suplemen dan sebagainya, baik terhadap vitamin maupun mineral. Okay. Di sini juga ada mineral dibedakan, ada mineral yang makromineral dan mikromineral. Ini dibedakan dalam hal jumlah yang dibutuhkan. Ya, jadi nanti saudara bisa cari sebenarnya berapa sih minimal yang dibutuhkan,
apa sih apa namanya standarnya ya. Sebenarnya ada ya. Misalnya standar RDI pada manusia ya kebanyakan. Jadi sekian mineral yang dibutuhkan untuk perempuan, sekian untuk pada manusia ya. Meskipun pada hewan ada ya, ada ya. Oh tadi sudah ya. Jadi mineral kita dibutuhkan. Oke. Mas sebenarnya peran vitamin dan mineral dalam metabolisme. Nah intinya di sini kita menjelaskan bagaimana metabolisme vitamin dan mineral. Nah intinya sekarang vitamin itu sendiri di dalam proses metabolisme sebagai kofaktor dari enzim ya yang akan mempercepat reaksi metabolisme. Dan umumnya adalah vitamin yang larut di dalam air, yaitu vitamin B kompleks. Nah, mineral vitamin ini berperan di dalam metabolisme sebagai koenzim. Ya, sekali lagi vitamin itu berperan di dalam koenzim. Artinya maksudnya adalah bahwa koenzim itu struktur dari koenzim itu ada vitamin di dalamnya. Nah, masing-masing vitamin mempunyai koenzim yang berbeda-beda. Ya, sekali lagi vitamin mempunyai koenzim yang berbeda-beda. Jadi pada intinya adalah bahwa peran vitamin itu adalah sebagai koenzim yang bagus mempercepat reaksi-reaksi biokimia. Oke, gitu ya. Jadi masing-masing vitamin ada bentuk lainnya sebagai koenzim. Nah, bagaimana dengan mineral? Biasanya mineral juga sebagai kofaktor. Beberapa reaksi biokimia itu memerlukan beberapa mineral untuk mempercepat. Ya. Bisa juga dengan faktor kalsium untuk membantu mempercepat. Ya. Ada magnesium. Oke, saya lewati ini enzim kan sudah dapat di semester kemarin ya. Jadi enzim mempercepat, enzim ada bagian koenzimnya, ada bagian koenzimnya. Nah itu sudah dapat. Jadi mulai diingat lagi. Ya. Nah, kalau kita lihat kembali kepada proses pencernaan dan penyerapan, ini kan kita baru pada tahapan ada di dalam, ya di dalam tubuh ini ya. Bukan dalam sel, masuk ke dalam mulut, esofagus, ke lambung, nah kan ke rumen, masuk ke dalam darah, ya sudah itu masih ada di dalam darah, masih ada di dalam tubuh. Kalau kita lihat ini sebenarnya ini kan dari esofagus masuk ke 4 rumen itu masuk ke usus, akhirnya keluar. Hanya di dalam tubuh, jadi belum di dalam sel. Oleh itu maka proses penyerapan ini fungsinya adalah untuk membawa mereka ke dalam darah dan masuk ke dalam sel. Nah, setelah dalam sel baru mengalami metabolisme. Ya. Nah, kita lihat sekarang bagaimana kondisi pada saat absorpsi. Kita lihat misalkan yang gambar merah di tengah kotak itu adalah gastrointestinal. Lambung dan usus ya kalau kita lihat. Nah, di situ kalau ketika kita makan atau hewan sedang mengkonsumsi pakan, maka akan di dalam traktus gastrointestinal akan diserap masuk ke dalam darah. Ya, masuk jadi di usus itu akan diserap masuklah ke dalam darah yang warna merah. Entah glukosa, entah asam amino, asam lemak, yang bisa masuk ke dalam darah sekali lagi adalah bentuk-bentuk yang paling kecil, yang paling sederhana karena proses metabolisme di awal sudah terjadi di sepanjang saluran pencernaan, mulai dari mulut, lambung sampai ke usus. Nah, setelah diserap baik ke dalam glukosa atau dalam bentuk asam amino atau asam trigliserida itu hal-hal yang yang kecil barulah kemudian dimasukkan ke dalam sel, entah ke dalam sel otot atau ke jaringan pada umumnya jaringan-jaringan pada umumnya atau masuk ke dalam hati atau ke jaringan adiposa ya. Jadi semua bahan-bahan makanan itu yang akan masuk ya, termasuk juga mineral ya, termasuk juga vitamin dan seterusnya. Itu kan yang diperlukan hanya biom besar, tapi vitamin, mineral termasuk apapun yang masuk kemudian diserap ya. Masuk matanya. Nah, kemudian setelah dilakukan diserap, barulah dia masuk bagaimana keadaan post absorptif, artinya drain. Nah, post absorptif itu adalah bagaimana kemudian biomolekul masuk ke dalam sel dan dalam sel akan proses metabolisme. Itu maksudnya. Ya. Nah, bagaimana metabolismenya masing-masing sudah saudara sudah dapat bagaimana metabolisme karbohidrat, bagaimana metabolisme lemak, bagaimana metabolisme protein, bagaimana metabolisme lipid, mineral dan inilah dia, ya. Jadi nanti kembali lagi ke darah. Darah nanti akan diesekresikan
kemudian dia akan dibawa lagi ke jaringan-jaringan atau ke sel yang membutuhkan. Ini kan tidak bisa parsial. Jadi setelah diserap, dihasilkan produk, kemudian dikembalikan lagi ke dalam sel. saya percepat saja enzimnya. Ya. Nah, sekarang penyerapan mineral. Nah, ini mineral. Kalau kita dari bawah, misalkan ingested mineral itu masuk ke dalam gut, status saluran pencernaan, bisa saja misalkan saluran pencernaan diekskresikan ya, dikeluarkan mineral yang F itu bisa jadi di dalam usus, di dalam lambung usus, kemudian tidak diserap, maka dia akan dikeluarkan melalui feses. Nah, kalau misalkan diserap, masuk ke dalam darah dia, blood plasma ini. Kemudian dia akan diedarkan. Jadi mineral-mineral akan didistribusikan ke seluruh tubuh dan ke seluruh sel yang membutuhkan. Kalau kita lihat secara besarnya, ya bawa ke tulang, ya tulang dimanapun, proses penulangan, proses modifikasi tulang, kemudian dimasukkan ke jaringan-jaringan yang lain. Kalau yang other itu bagi hewan-hewan yang menyusui, ke ambing itu ambing. Jadi bisa bawa ke ambing, ke air susu maksudnya ya. Nanti akan dikeluarkan melalui air susunya. Kira-kira begitu ya. Nah, sekarang kita lihat ini peran vitamin B kompleks ya. Jadi yang besar itu satu yang larut di dalam air tadi ya. Nah, kita lihat misalkan ada vitamin B1, B2, niacin, B6 dan seterusnya sama biotin. Kita akan batasi ya, batasi. Nah, perannya adalah sekali lagi dia vitamin-vitamin ini adalah sebagai komponen struktur dari koenzim. Artinya koenzim itu kalau kita buka strukturnya ada vitamin di situ. Nah, barulah kalau koenzim itu adalah sebagai katalis di dalam proses-proses jalur metabolisme biokimia. Nah, situlah perannya di situ. Ya, kalau saudara belajar kemarin mengenai kalau nggak salah di biosains mengenai gugus fungsional. Nah, inilah peran koenzim ini akan merubah bentuk ya, atau memindahkan atau memotong. Jadi gugus fungsional sehingga menjadi senyawa-senyawa yang berbeda dari asalnya. Bisa jadi gugus fungsional dihilangkan atau ditambah gugus fungsional sehingga menjadi bentuk-bentuk yang baru. Dan proses metabolisme kan seperti itu, sintesis misalkan. Nah, inilah peran dari vitamin B kompleks. Ya, peran vitamin khususnya adalah vitamin B kompleks. Ya, sekali lagi peran vitamin dalam proses metabolisme adalah sebagai koenzim. Ya, kita lihat satu-satu mungkin tidak mendalam sekali ya. Kita lihat misalkan, nah ini bagaimana bentuk-bentuk koenzimnya kita lihat misalkan. Oke, vitamin yang paling atas kata tiamin, bentuk koenzimnya TPP. Tiamin difosfat, TPP, tiamin difosfat. Jadi bentuk koenzimnya adalah tiamin difosfat. Di situ kalau kita buka TPP itu ada struktur bangunnya ada vitamin B1 di situ. Kemudian kita lihat riboflavin dia punya dua koenzim, flavin adeninonuklida dan flavin mononuklida. Ya, jadi berbedanya ada dinuklidanya ya. Kalau ini mono satu, misalnya kalau yang D ya dua mononuklidanya. Niacin punya dua bentuk juga. Dua bentuk koenzim itu nikotina adenin. Kemudian yang satu nikotinamida adenin difosfat. Oke. B6, PLP, folat, THV, THF sampai kemudian B12 dengan B12 cyanocobalamin. Mau tiduran ya. sekarang. Kita lihat sekarang adalah fungsi masing-masing dari koenzim. Kita lihat misalkan. Ya. Protein metabolisme protein itu dibutuhkan koenzim MAD, koenzim PLP, koenzim THF, vitamin B12. Bukan yang Kalau pada metabolisme karbohidrat ada tiamin difosfat, ada flavin adeninonuklida, flavin mononuklida, ada nikotinamida adeninonuklida, koenzim A dan vitamin B12. Dan proses metabolisme lemak ada FAD, FFN, NAD dan seterusnya. Nah, itu masing-masing sudah ada ini fungsinya ya. Tidak berarti bahwa terlalu spesifik di protein saja, tidak ada masuk di spesifik di lemak, tidak begitu. Jadi tergantung dari mekanisme kerja dari koenzim. Misalkan kalau penghilangan karbohidrat, kalau misalkan karboksilasi,
Jadi karboksilasi itu adanya pelepasan CO2, bisa jadi ada di protein, bisa jadi ada karbohidrat, bisa jadi ada di metabolisme lipid. Nah, enzim yang bekerja itu tentunya di situ untuk mekanisme enzim bisa jadi berbeda, tapi koenzimnya pasti sama. Dalam hal ini adalah peran vitamin itu. Nah, ini untuk menghasilkan energi. Nah, kita lihat salah satu vitamin B1 atau tadi disebut bentuk koenzimnya adalah namanya diamin difosfat atau TPP sebenarnya. Diamin difosfat-fosfatnya 2, ya. Jadi peran reaksi metabolismenya ada sebagai reaksi transketolase dan dekarboksilasi oksidatif. Ya, itu perannya. Maksudnya adalah transketolase itu adalah merubah gugus fungsional di mana ada perubahan 2 atom C1 dan C2 dari senyawa ketosa menjadi aldosa. Saudara kalau lihat nanti akan mengertinya. Jadi hanya perubahan bentuk di mana C1 dan C2 itu dirubah bentuknya dari bentuk ketosa menjadi aldosa. Misalnya dari ujung dipindahkan ke bagian nomor 2 atau 3 dari rantai atom C-nya. Oke. Kalau dekarboksilasi artinya proses penghilangan karboksilasi, pelepasan karboksilasi, CO2. Oke. Itu peran-peran dari vitamin B1 dalam hal ini sebagai koenzim diamin difosfat. Oke, ya. Kalau kita lihat bentuknya yang bawah gambar ini, gambar 459 ini adalah itu dia di sebelah itu adalah struktur vitamin B1-nya. Nah, kemudian kita lihat diamin difosfat itu seperti itu. Di mana diamin kemudian di strukturnya ada dua fosfat lagi, atau difosfat. Ya, sehingga nah, kalau kita lihat misalkan ya ini ya yang gambar karbon dekarboksilasi protein itu ada pelepasan CO2. Kalau yang sebelah kiri ya itu vitamin B1 di situ. Kita lihat misalkan transketolase di mana terjadi perubahan 2 atom C2 dari bentuk ketolase gula ketosa menjadi aldosa. Ya, kalau ada perhatikan di sini ada perubahan bentuknya. Artinya yang tadinya di C1, kemudian C1-nya itu pencantolan dari karboksilasi karboksilat itu dibawa ke C2 dan C2 ke C2. Ya, tadi perubahan C1 dan C2 dari gula ketosa menjadi aldosa. Nanti dilihat lagi ini ya, reaksi untuk membantu penjelasan. Kok ada gitu ya? Kemudian ada riboflavin, jadi bentuk aktif dari koenzimnya adalah flavin mononuklida dan flavin adenuklida. Jadi gugus dari enzim protein itu terdapat di berbagai jaringan. Fungsi metabolismenya cukup luas, nanti kita lihat ya. Kalau kita lihat gambar di bawah ini kan flavin mononuklida itu ya di situ ada riboflavinnya. Kita lihat di sebelah kiri ujung itu kan struktur flavin kan ditempeli kalau bahasa awamnya itu dengan fosfat mononuklida. Kalau yang 4 flavin ada dinuklida, maka ada 2 nuklida di situ. Ada riboflavinnya, kemudian ada 2 dinuklida. Okay. Nah, kalau kita lihat misalkan dalam suatu contoh reaksi yang saya carikan, jadi mohon tidak berat gitu, melihat banyak reaksi ini. Ini hanya untuk melihatkan simulasi. Oh, ternyata peran vitamin itu ada di sini. Ya. Jadi saudara kalau misalnya akan memberikan jawaban-jawaban mengapa itu, baru saudara akan melihat reaksi-reaksi seperti ini. Ya. Misalkan. Ya. Ini adalah peran riboflavin dalam enzim oksidasi. Biasanya dia akan menghilangkan amino menjadi imino. Asam amino menjadi imino. Jadi sekali lagi hanya perubahan dari gus fungsional. Kalau saat itu kekurangan satu hidrogennya dihilangkan satu dari amino menjadi imino. Ya. Kemudian masih ada peran flavin ada reaksi rantai respirasi mitokondria. Jadi bayangkan ini peran vitamin B2 ya, flavin ini dalam reaksi pernapasan.
yang butuh oksigen yang terjadi di mitokondria. Jadi Udah itu kering. membutuhkan flapin di dalam proses reaksinya. Ya. Saya hanya membiarkan simulasi aja seperti ini siklusnya. Nanti kalau mau memperdalam, nanti bisa lebih buka-buka lagi. Ya, kayak gini. Jadi rangkaiannya ini dari yang dari sebelah kiri sampai ke kanan itu adalah paripurna menghasilkan oksigen. Dia masuk ke dalam proses mitokondria transfer elektron, menghasilkan oksigen dan energi. Dan sebelum-sebelumnya di hulu itu mereka masih membutuhkan banyak sekali koenzim-koenzim. Dalam hal ini adalah flapin adenin dinukleotida. Kita lihat saya punya hasil vitamin B3 dalam bentuk nikotinamida itu ada dua ya, nikoadenin dinukleotida dan adenin dinukleotida fosfat. Jadi ada gandengannya fosfat. Setelah yang di bawah itu adalah struktur daripada vitamin B3 atau niacin, dan di bawah itu adalah struktur dari koenzimnya. Di situ ada adenin dinukleotida fosfat. Jadi ada fosfatnya yang di bawah. Ya. Di fosfat. Nikotinamida adenin dinukleotida. Kita lihat vitamin B5 atau asam pancreat misalkan. Jadi bentuk asamnya koenzim A yang sering kita kenal. Ada koenzim A. Koenzim A itu sebetulnya adalah bagian dari struktur asam pancreat. Yang gede itu ya. Yang baru ya. Kita lihat di bawahnya itu ya, asam pancreat. Nah, struktur koenzim A biasanya yang sering sekali kita dalam seleksi di koenzim A seperti ini ya. Jadi struktur dari koenzim A itu di situ ada vitamin pantotenar. Kita lihat setelah fungsinya apa. Kalau kita lihat misalnya di siklus asam banyak sekali peran-peran dari koenzim dari asam pantotenar ya. Anda lihat di sini misalkan NAD, koenzim, flapin adenin, itu salah satu peran dari koenzim. Sekali lagi koenzim itu adalah mempercepat reaksi enzimatis. Enzim itu sebenarnya fungsinya adalah mendigest, mencerna. Yang ketika ada faktor-faktor lain yang bisa mempercepat, itu salah satunya adalah koenzim. Kemudian bioses model saya lewat saja ini ya. Ada vitamin B6 atau pyrosin. Jadi vitamin B6 ada 3 bentuk, yaitu pyrosin, pyrosal, dan pyridoxamin. Ya. Dia mempunyai bentuk aktif dari koenzimnya adalah pyrosyl fosfat. Kita lihat sekarang pyrosyl fosfat seperti apa. Aku jadi untuk besok pagi. Oke, ini memang ya kalau kita lihat ini adalah pyridoxamin fosfat ya. Ini perannya di dalam proses-proses metabolisme di mana peran dari vitamin B6 ada di sini ya. Jadi senyawa yang membutuhkan koenzim dari vitamin B6. Kemudian juga bagaimana transaminasi lagi-lagi adalah proses pemindahan glukosa amina ya. Itu ada peran dari vitamin B6. Kemudian kalau kita lihat ini apa ini? PLP ya. PLP itu yang punyanya vitamin B6. Maaf. Kalau kita lihat ini secara keseluruhan ya. Jadi artinya vitamin B6 dibutuhkan situ. Nah, salah satunya adalah sebagai pelepasan karbon dioksida. Oke, saya lewati ini ya. Ini aja diagram saja di mana peran-peran vitamin itu ada. Kita gunakan vitamin di sini, tapi sebenarnya bentuknya adalah sebagai koenzim ya. Luar biasa ini, makanya mengapa kemudian kalau kita kekurangan vitamin, maka reaksi biokimia akan melambat sebenarnya, akan melambat ya. Karena di situ ada proses ini. Tidak paham, Pak. Antara asistennya apa anaknya yang bikin? Ini banyak sekali ya peran-peran ini ya, apalagi metabolisme yang lebih kompleks, mungkin jauh lebih kompleks ini ya. Vitamin B12 atau kobalamin bentuk aktif
metilkobalamin karena di situ ada kobal, Aku sama aku. jadi vitamin B12, nah strukturnya ada Temennya yang mau mineral, presentasi, aku yang disebut juga kobalamin. Ya, Padahal temennya yang mau naik pangkat. ini sangat penting juga dalam metabolisme karena tidak semua apa namanya Materinya gimana? makan itu mengandung vitamin Materinya. 12, ya. Hanya makan produk-produk hewan yang lebih banyak mengandung vitamin 12. Bayar apa? Enggak Produk ada. hewan ini misalkan ya paling gampang itu adalah terasi ya, Tante, karena dia tante. menggunakan apa Bisa namanya TF tante. udang sebagai satu bentuknya kemudian apa namanya mengalami proses fermentasi ya. Di situ banyak sekali bisa menghasilkan vitamin B12. Oke, saya lewat ini masih juga metabolisme dari apa dari B12 koenzim ya, saya sama sih. Nah, baru vitamin C sekarang. Ini vitamin yang ada dalam air juga, tapi memang dia tidak langsung terlibat langsung di dalam proses metabolisme. Dia lebih berperan kepada bagaimana proses penyembuhan. Karena situ vitamin C itu mempercepat proses kolagenisasi. Proses tadi yang kalau misalkan ke luka itu penyembuhan luka itu menjadi cepat karena kolagen yang disintesis lebih cepat. Dia mudah dipahami Itu materinya. dirangsang, sehingga luka itu menjadi cepat sembuh. Ya. Nah juga vitamin C juga sebetulnya di antara semua yang paling mudah dipahami pada dia, manusia sebenarnya kalau bisa PPT buat, yang tapi pada hewan, khususnya pada primata, ya vitamin C itu bisa dibentuk di dalam tubuh. Nah, berbeda dengan pada manusia, pada manusia tidak bisa membentuk vitamin C, tapi pada monyet atau pada primata bisa. Kenapa? Karena ada enzim yang dalam pembentukan vitamin C itu ada di dalam primata, sementara pada manusia tidak ada. Ya. Itulah sebabnya mengapa kemudian vitamin ini ya menjadi esensial karena harus didatangkan. Nah, kalau peran-perannya saya silakan nanti dibaca peran. Nah ini ya, jadi ascorbat, ya asam korbat. Nah ini juga bagaimana saya ingin memperlihatkan bagaimana asam ascorbat itu berperan penting di dalam beberapa reaksi. Ya, itu reaksi ini tidak harus selalu apa. Jadi saya hanya memperlihatkan bahwa ada vitamin C ya proses metabolisme di mana vitamin C ikut membantu. Ya, biasanya sedang kebanyakan vitamin C di samping mempercepat proses penyembuhan luka juga memang dia sebagai antioksidan. Sehingga dia penting juga untuk melindungi senyawa itu dari paparan radikal bebas. Jadi dengan ada vitamin C, dia bisa meredam radikal bebas sehingga dia tidak merusak biomolekul yang ada di situ. Vitamin A, sudah saya katakan tadi ada retinal dan apa namanya itu bentuk yang ketiga dari vitamin A. Jadi sebenarnya vitamin A memang lebih banyak kepada dia sebagai struktur dari sel. Jadi kalau nggak salah retinol dan asam retinol. Nah, retinal ini merupakan bagian komponen struktur dari rhodopsin, bagian warna penglihatan. Sehingga dia penting proses-proses sebagai struktur. Ya, artinya dia nempel sebagai bagian struktur. Karena itu maka kalau kekurangan vitamin ini, katanya kan menyebabkan adanya apa namanya rabun senja, ya, yang dimana pada senja tidak. Karena di situ ada kegagalan dari mata untuk melihat karena tidak adanya retina. Oke, saya lewatin ya. Vitamin D ini ya. Ini kan tadi retinol asam retinol. Ini fungsi biologisnya masing-masing ya. SD loh. Ini adalah salah satu mekanisme di mana rhodopsin atau retina itu bisa menjadi bagian dari rhodopsin, ya, retina. Ini sehingga dengan metabolisme retinal struktur pada mata, bisa melihat dengan bagus. Nah, kita vitamin D sedikit ya. Vitamin D memang
Itu kalau kita dan menjadi pengetahuan yang terdahulu bahwa vitamin D, vitamin D sumbernya adalah dari betul kan di bawah itu ada vitamin D yang tidak aktif namanya 7 deoksikolesterol. Nah, ketika kemudian ada sinar matahari ini bisa saya memberi sinyal merangsang gitu sehingga yang 7 deoksikolesterol itu berubah menjadi kolekalsiferol. Ayahku aja nggak suka aku pakai Nah, inilah kemudian vitamin D3 ini yang belum aktif masuklah ke dalam hati. Gitu. Nah, vitamin D juga berasal dari diet pada sumber-sumber pakan yang ada. Katakan misalnya ada G, K, dan suplemen dalam vitamin D2 atau vitamin D3. Nah, di dalam hati kemudian baik kolekalsiferol maupun yang vitamin D3 dari sumber-sumber makan itu akan berubah menjadi 25 hidroksi vitamin D3. Kemudian masuk ke dalam ginjal 25 hidroksi vitamin D3 itu berubah menjadi 25 dihidroksi vitamin D3 yang aktif. Nah, setelah kemudian nanti vitamin D itu berperan dalam mempertahankan keseimbangan kadar kalsium. Ini kita lihat. Sekarang ini sama ya dia. Jadi 7 deoksikolesterol, ada sinar matahari, ini juga sama ya di dalam kaki, tulang. Sekarang jangan di berat. Adanya struktur ini dan ini memudahkan kita ternyata ternyata misalkan kalau di hati kolesterol itu kemudian oleh enzim itu akan dimasuk ke dalam ginjal tulang yang kolesterol dari situ akan mengalami proses kimia akan mengalami perubahan bentuk. Saya lewatin ya vitamin D. Katanya sebulan bisa copot, sebulan 2 bulan. Ini maksudnya kalsium tulang. Nah, kalau kita lihat sederhananya seperti ini. Kalau kita lihat sebelah kiri ya, kiri atas itu ya vitamin berasal dari sumber pakan. Ini makanan yang kita makan, asupan yang kita makan itu melalui mikron masuk ke dalam hati. Kalau mau cabut gigi ke rahang, itu sebagai nanti pakai behel ya. Nah, kemudian vitamin D juga tadi dijelaskan bisa berasal dari vitamin D kolesterol yang tidak aktif yang ada di bawah kulit. Yang sinar matahari menjadi perangsang, dia akan membentuk kalsium, vitamin D3 yang masuk ke dalam hati. Dan di dalam hati itu sama menjadi simpanan vitamin D, kemudian baru akan diaktifkan. Ya, masuk ke dalam darah menjadi vitamin D25 hidroksi dengan adanya D binding protein pengikat vitamin D begitu akan bersirkulasi masuklah ke dalam ginjal. Dalam ginjal 25 hidroksi itu akan berubah menjadi 1,25 dihidroksi. Vitamin D inilah yang vitamin D aktif. Nah, ketika aktif di situ baru berperan dalam misalkan meningkatkan reaksi kalsium. Dari mana dia meningkatkan kalsium? Satu bisa dengan memanfaatkan empedu karena dia perannya adalah meningkatkan absorpsi, menjaga absorpsi di tulang pastinya ya, di tulang dan juga di usus. Kalau ada pakan yang bersumber vitamin D. Ya, nah, kemudian yang sebelah kanan lagi di atas usaha intestin itu, ketika kita pengambilan kalsium terlalu tinggi di dalam darah masuk ke dalam intestin, itu berarti kan konsentrasi plasma akan menurun ya. Kalsium yang terjadi peningkatan pengambilan, maka konsentrasi plasma menurun, terendah. Nah, rendah ini akan merangsang otak untuk menghasilkan PTH. Nah, PTH ini sebenarnya membantu bagaimana mengaktifkan vitamin D dari 25 hidroksi menjadi 1,25 dihidroksi. Itu terjadi di ginjal. Ya, kira-kira begitu ya. Ini peran dari vitamin D dan bagaimana vitamin D diatur oleh kalsium dan hormon PTH, hormon paratiroid hormon. PTH itu adalah paratiroid hormon. Nah, sekarang vitamin E, jadi penyerapannya ini adalah penting juga sebagai antioksidan sebenarnya. Makanya vitamin E merupakan antioksidan alami. Ya, kita lihat misalkan dalam satu reaksi, misalkan vitamin E, Anda lihat misalkan itu ada vitamin C dan vitamin D. Tokoferol, ya tokoferol maaf. Kalau Anda lihat misalkan yang di bawah ini, ada vitamin C dan kalau Anda lihat misalkan
Suatu saat sekali lagi seringkali kadang-kadang melihat Hari sini ada kenyataan villa 15 kalau juta. misalkan membeli Villa 15 apa juta. ya Itu juga bahan-bahan sewa. kosmetik Per itu tahun. pastinya vitamin Ya kan E cuma dan vitamin villa C itu 200 pasti ribu per malam. digandeng deh. 150.000 per malam. Kenapa harus digandeng? Ceritanya seperti Kau ini. mending Jadi kau hotel atau di enggak Ubud itu tuh pasti ada ada vitamin ini C, Jungle ada Lodge, vitamin Mbakku E. tuh Nah, kalau Anda lihat misalkan 200 salah ribu satu mekanisme per di malam. mana kerja Gila. antioksidan, Enggak, Jungle Lodge. kerja antioksidan adalah Lodge. menetralkan radikal bebas kan gitu Aduh, bahasanya. enggak, enggak. Nah, kalau dikejar lagi radikal bebas adalah senyawa yang mempunyai satu atau lebih Satu. elektron yang tidak berpasangan pada kulit luarnya sehingga menjadi radikal. Iya, aku staycation aku skip. Nah, kadang radikal ini maka dia akan merusak membran sel dan akan bereaksi Dia berantai. mau staycation tuh Supaya Surabaya. mencegah terjadi Misalnya reaksi berantai, teman-temanku gini, maka kan aku radikal pas itu mau harus staycation kemarin itu aku kan udah dijinakkan keburu bahasa mereka masih awalnya, libur. dibuat dia Ya menjadi udah, stabil. aku tanya mau staycation Caranya kemana? gimana? Temanku Maka yang di vitamin E Surabaya ini karena melepaskan bosnya elektronnya, Unara tuh dia tuh mengubahkan gak bisa elektronnya, pulang. diberikanlah Ini mau kepada gak mau kita kesana. senyawa yang tidak stabil itu menjadi stabil. Kira Kan begitu. pernah ini nggak? Oleh karena maka vitamin E menjadi kehilangan elektron. Kalau definisi dari radikal bebas adalah satu atau lebih senyawa yang kehilangan elektron atau tidak punya pasangan elektron. Akibatnya vitamin E menjadi radikal karena mengikuti mengikuti definisi dari radikal bebas. Maka ada vitamin C di situ, kalau lihat di situ vitamin C. Nah, vitamin C inilah kemudian yang mengaktifkan kembali vitamin E ini menjadi vitamin E yang sebenarnya yang tidak kekurangan elektron. Jadi vitamin C menyumbangkan elektronnya kepada vitamin E, sehingga vitamin E menjadi normal kembali dan akan melakukan fungsi. Sehingga vitamin C menjadi teorinya kan teorinya jika satu elektron yang tidak berpasangan, satu tidak punya pasangan atau tapi kita akan lihat mengapa vitamin C tidak bersifat radikal. Ini jawabannya. Dia ada senyawa radikal itu mempunyai satu nilai potensial reduksi satu elektron. Kalau kita lihat data ini, kita lihat misalkan vitamin C, mana vitamin C? Ascorbat itu ya, H atau ascorbat monoanion. Di atas ascorbat itu ada H2O2 dan tocoferol. Itu vitamin E. Vitamin E dia nilainya 480, vitamin C itu nilainya ada 282. Meskipun punya nilai 282, tapi mereka tidak bersifat radikal. Yang lampion. Jadi halnya juga manusia. Kan kita Buddha, itu Borobudur kan Buddha soalnya. semua punya sifat jahat. Ini tuh udah terkenal kafe mahal di Malang sih. Ya, sifat baik sifat jahat. Ini kafe murah. Sifat jahat itu pasti punya juga ya gitu kan. Tapi mengapa tidak muncul? Ya seperti itu. Jadi lagi-lagi tidak semua orang itu jahat. Ini siapa Cuma yang dia tahu? punya sifat jahat. Ada lah kan. Indonesia. Jika dia ascorbat, ya akan diam saja, nggak akan melakukan kerusakan gitu ya. Jadi hanya kita juga punya, ya udah, kita diam aja, nggak usah ikut-ikutan. Lain kan misalkan yang di atas, industri, itu dia plus 2.310. Bayangkan nilainya besar sekali, paling besar. Inilah bersifat yang paling radikal ini, HO ini. Kenapa? Karena dia akan bisa masuk kemana-mana, bisa masuk ke dalam sel, bahkan bisa masuk ke dalam inti. Dan menyebabkan kerusakan. Kenapa? Karena harus dinetralkan. Kalau enggak, nanti dia akan merusak membran sel yang ada di situ. Ya, kalau namanya juga kerusakan membran sel, masih secara beruntun itu, maka katanya kerusakan membran sel, ya sel akan mati. Ya, saya kira begitu. Jadi, kalau yang dia mengambil mata kuliah ini mungkin akan lebih. Nah, sekarang kita bisa masuk mineral. Ya. Saya mungkin agak cepat di mineralnya. Kemudian ada ini. Jadi kalau tahu mineral kalsium ini memang paling banyak ya. Wah, karena memang ini bagian dari penyusun struktur penulangan tulang di dalam ekstremitas kayak kaki, tangan, itu yang paling banyak sebenarnya. Ya, pengaturan kalsium tadi sudah ya, oleh hormon partiroid, oleh vitamin D, hormon kosterin, dan juga mungkin keseimbangan elektrolit yang lain. Kalau kita lihat misalkan bagaimana
menyeimbangkan kalsium di dalam darah. Tengah hutan sih Hal yang paling sulit adalah bagaimana membuat keseimbangan masing-masing. Karena kita punya senyawa yang banyak sekali dan satu sama lain sebenarnya membuat keseimbangan. Nah, kalau kita lihat misalkan ini saya sudah jelaskan tadi ya. Misalnya kalau kalsiumnya rendah, low blood calcium, maka dia akan merangsang kelenjar paratiroid ya yang ada pada pada otak. Ini para Kemudian ini nggak punya aku. kelenjar paratiroid ini akan menghasilkan hormon dengan paratiroid paratiroid hormon PTH. Nah, PTH ini udah nanti mempengaruhi ginjal mengaktifkan vitamin D yang kalsidiol atau vitamin menjadi vitamin. Nah, ini kemudian vitamin ini ya akan menyebabkan juga peningkatan absorpsi kalsium. Kalau di intestine tidak ada dari makanan, kemana lagi dia menyerap? Akhirnya dia menyerap ke tulang, menjadi kalsium dalam bentuk binding dengan protein atau ada yang dalam bentuk bebas anion. Ya, nanti dari situ nanti berfungsi lagi ya, kalsium nanti diserap, kalau kurang, setelah kurang harus ditambah lagi supaya seimbang, kan? Kalsium homeostasis. Itu ada bagaimana menyeimbangkan kadar kalsium di dalam darah. Nah, ini mineral kalsium, ini tadi kalsium ya, kalsium maka kita lihat silakan yang paling bawah itu kalsium dari makanan akan di dalam usus itu akan diserap, teorinya begitu, masuk ke dalam usus, entah dia dalam usus masuk ke dalam darah, kemudian di dalam darah akan diserap dalam bentuk misalkan dalam bentuk protein binding kalsium atau dalam bentuk bebas anion. Itu kalau kita lihat setelah di usus masuk ke dalam darah dalam bentuk 3 bentuk. Jadi yang bergabung dengan protein ada yang dalam mineral bebas itu dalam bentuk ion dan juga kalsium berkaitan dengan sitrat ya, jadi sitrat dan juga protein. Inilah kemudian kalsium protein dan ini akan didistribusikan ke sel-sel yang membutuhkan tulang. Bisa lewat ini ya, mineral zinc juga sama. Jadi ada di dalam pakat, diserap. Nah, tentu tolong perhatikan ada asam pitat juga, ada asam asal itu kadang-kadang bisa juga mengurangi keberadaan dari mineral tertentu ya. Karena ketika misalkan dia asam pitat akan mengendapkan, ya tidak mungkin diserap, akibatnya akan dibuang ke plastik. Nah, kalau dia berhasil masuk ke dalam darah, dia akan ada binding proteinnya, biasanya dalam bentuk albumin atau antiprotease gitu, yang membawa mineral zinc ini masuk ke dalam darah dan masuk ke dalam sel, entah ke dalam sel sel otot, kulit, rambut atau seterusnya. Ya. Mineral Fe juga sama demikian. Dari makanan dan di situ juga ada pengikat sebenarnya, pengendap. Ya kalau dia dapat tanin begitu dia akan mengendapkan sehingga vitamin mineral itu tidak bisa diserap karena dia akan mengendap bersama dengan feses, maka dia akan keluar. Jika berhasil maka akan Fe masuk ke dalam darah, dijemput oleh pembawanya itu transferin atau juga kadang-kadang juga siruplasmin. Nah, Fe itu kemudian diedarkan kemana? Diedarkan ke semua sel yang membutuhkan. CU juga demikian sama, CU ya. Jadi ada makanan-makanan yang bisa menghambat, tanin, itu banyak akan mengenapkan barang-barang. Nah, kalau kita lihat misalnya sini, maka kalsium, tembaga ini akan diserap, akan diikat oleh albumin. Sekali lagi akan ada albumin. Masuklah dengan albumin juga ada yang seruplasmin, itu protein pembinding tembaga. Setelah itu oleh binding protein itu akan disebarkan ke yang tentu di situ ada proses mekanisme untuk melepaskan kalsium di dalam masuk ke dalam darah, masuk ke dalam sel, ya. Oke, sekarang ini sodium natrium fosfat memang lebih banyak kepada keseimbangan cairan elektrik ya. Ini cairan ada
request. tidak terlalu ini karena sudah dapat di mineral pada semester kemarin. Dan mungkin ada beberapa hal penting mengenai protein metal, metaloprotein dan juga enzim-enzim metal atau enzim-enzim yang ada mineralnya begitu yang penting untuk di bidang peternakan. Silakan aja dibaca aja. Misalkan metaloenzim, metalnya atau mineralnya atau Fe. Misalkan dia hepsidin, ada succinat, beta-glucanase, hemoglobin, lactase itu ada Fe di strukturnya. Paling banyak Cu misalkan tembaga. Jadi kalau misalkan enzim oksidase sitokrom, oksidase lisil, hephaestin, cerusplasmin dan superoksidase dismutase itu di strukturnya ada Cu dan seterusnya. Fungsinya ada di sebelah kanan. Apa fungsi dari masing-masing yang ada gugus yang ada mineral di dalam strukturnya. Ini tolong dibaca ya. Oke, saya itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak ini ya. Silakan kalau ada yang bertanya, silakan. Kalau tidak ada ya, terima kasih ya. Saya tunggu mungkin beberapa menit. Mudah-mudahan ada yang bertanya. Silakan ya. Nggak bisa ngirim pertanyaan apa? Berapa ya nanya? Seperti milik sendiri. Dari berapa tahun? Aku yang ninggal dia, bukan dia ninggal aku. Oh, mau yang Surabaya itu. Aku mau balik pulang. Oh, dia kapan? Dia pakai aneh gak jadi Depati. Oh, masih jadi ini dek Benoa. Ada? Ada. Oke, kalau nggak ada ya terima kasih. Silakan.